Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah proposal skripsi, Bapak Randi Permana. Perkenalkan, nama saya Triyono Raja Setia Salil Baja dengan nomor BP 2210 1152630175. Mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul analisis dan klasifikasi tinggi gelombang laut di perairan Timur Pagai menggunakan metode Cummins dan Random Forest pada BMKG Maritim Teluk Bayur. Selanjutnya, untuk bab 1, latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya sangat bergantung pada kondisi laut, terutama untuk pelayaran, perikanan dan keselamatan maritim yang paling terutama. Tinggi gelombang laut dipengaruhi oleh variabel meteorologis seperti kecepatan angin, arah angin, dan tekanan udara. Perairan timur kadang sangat mengalami fluktuasi gelombang yang cukup signifikan, terutama saat musim angin barat dan timur pada Timur Pagai. Selanjutnya itu BMKG Maritim Teluk Bayur menyediakan data gelombang laut yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan machine learning. Penelitian ini mengkombinasikan adanya metode Cummins clustering untuk mengelompokkan data gelombang dan random forest untuk klasifikasi tinggi gelombang laut agar menghasilkan informasi yang lebih akurat dan prediktif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana melakukan analisis dan pengelompokan tinggi laut di perairan Timur Pagai menggunakan metode Cummins clustering. Yang kedua itu bagaimana membangun model klasifikasi tinggi gelombang laut menggunakan algoritma random forest berdasarkan hasil klasterisasi. Yang ketiga, seberapa baik performa yang dibangun dalam menghasilkan tinggi gelombang laut berdasarkan data BMKG Teluk Bayur. Yang selanjutnya hipotesa penelitian. Yang pertama, data tinggi gelombang laut memiliki pola tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi menggunakan metode Cummins. Yang kedua, variabel cuaca seperti kecepatan angin, arah angin, dan tekanan udara berpengaruh terhadap kategori tinggi gelombang. Yang ketiga, kombinasi Cummins dan random forest menghasilkan model klasifikasi yang lebih akurat dibandingkan penggunaan satu metode saja, seperti hanya menggunakan Cummins. Mungkin itu model tidak lebih akurat, makanya saya memakai dua metode. Yang pertama mengelompokkan, kemudian mengklasifikasikan. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis dan mengelompokkan data tinggi gelombang di Timur Pagai menggunakan metode Cummins. Yang kedua, membangun model klasifikasi tinggi gelombang laut menggunakan metode atau algoritma random forest. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model klasifikasi untuk mengetahui tingkat akurasi dan menentukan kategori tinggi gelombang laut di Timur Pagai. Objek penelitian, objek kajian tinggi gelombang laut di perairan Timur Pagai. Itu pertama objek yang saya ambil. Timur Pagai itu terletak di Mentawai di Sumatera Barat. Yang kedua, sumber data sekunder itu dapat dari BMKG Maritim Teluk Bayur. Variabel utama yang pertama input kecepatan angin, itu selanjutnya arah angin, tekanan udara, parameter meteorologi, dan lainnya. Outputnya kategori gelombang, hasil
hasil Kamens clustering itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Yang keempat, periode disesuaikan ketersediaan data historis. Di sini saya pakai datanya nanti mungkin 2023-2024. Lanjutnya bab 2, landasan teori. Machine learning. Machine learning adalah mode komputasi yang memungkinkan sistem mempelajari pola dari data dan menggunakan pola tersebut untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan. Jadi machine learning itu ya mesin untuk mendapatkan hasil seperti mengelompokkan data, klasifikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu Kamens clustering adalah algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan. Dalam penelitian saya ini, Kamens digunakan untuk mengelompokkan data tinggi gelombang laut menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sebelum diklasifikasikan oleh algoritma random forest. Selanjutnya random forest adalah algoritma supervised learning berbasis ensemble decision tree yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan lebih akurat. Dalam penelitian saya ini, random forest digunakan untuk memprediksi kategori gelombang laut berdasarkan parameter cuaca. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya kerangka penelitian. Penelitian ini membahas algoritma Kamens clustering dan random forest, yang dimana Kamens clustering mengelompokkan data gelombang menjadi rendah, sedang, tinggi, sedangkan random forest mengevaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam prediksi kategori tinggi gelombang secara konsisten dan lebih akurat. Selanjutnya alur penelitian yang saya buat. Yang pertama itu mulai penelitian, pengumpulan data, BMKG, pra pengolahan data, klasterisasi Kamens, pemberian label rendah, sedang, tinggi, training model random forest, evaluasi model, interpretasi, dan kesimpulan. Yang dimana dalam langkah pertama, pengumpulan data BMKG, beberapa data BMKG ini berupa data sekunder, bisa bentuk dalam data CSV maupun data Excel atau data lainnya. Itu serta masuk berupa data tinggi gelombang laut serta pendukung kecepatan angin dan tekanan udara. Data tersebut kemudian melalui proses pra-pengolahan data yang meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebersihan data atau cleaning data, transformasi format, dan normalisasi data. Pra-pengolahan data ini diperlukan agar data berada dalam kondisi yang siap dianalisis menggunakan machine learning. Yang tahap selanjutnya adalah klasterisasi Kamens. Kamens atau pengelompokan ini, metode ini digunakan untuk mengelompokkan data tinggi gelombang laut ke dalam beberapa klaster berdasarkan pola alami pada data. Dalam konteks ini, saya terbentuknya nanti gelombang rendah, nanti adanya pemberian label atau kelompoknya data rendah, sedang, dan tinggi. Setelah kategori gelombang diperoleh dari hasil clustering, selanjutnya itu kita menggunakan training model random forest.
Pada tahap ini akan mempelajari hubungan antara parameter cuaca dan kategori gelombang sehingga mampu melakukan prediksi pada data baru. Model random forest dipilih karena memiliki kelebihan dan menangani data yang kompleks. Selanjutnya adalah evaluasi model yang seperti saya bilang, nanti evaluasi model ini menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Evaluasi model ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi kategori tinggi gelombang secara konsisten dan lebih akurat. Selanjutnya itu langkah terakhirnya adalah interpretasi dan kesimpulan. Nah, interpretasi hasil dan nyusunan kesimpulan yang dimana yaitu membandingkan hasil cluster tadi dan hasil prediksi model dengan kondisi fisik gelombang laut di perairan Timur Mentawai. Interpretasi ini juga digunakan memberikan rekomendasi kepada pihak mengenai pola tinggi gelombang yang berpotensi terjadi. Jadi secara keseluruhan kerangka berpikir ini menunjukkan alur logis dari identifikasi masalah, pengolahan data, penerapan model, penerapan metode Kemens dan random forest hingga menghasilkan informasi prediktif yang bermanfaat bagi keselamatan maritim, terutama untuk para nelayan dan pelayaran, selanjutnya para masyarakat yang berada di pesisir pantai gitu. Mungkin sekian dari saya, terus Triyono Raja Setia Selalu Baja. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.